Bali gudangnya seni. Tak heran jika di Pulau Dewata ini lahir banyak seniman berbakat. Mereka terpanggil untuk mengajarkan seni budaya Bali dan mengembangkannya. Salah satunya adalah Iwayan Tulus, seniman asal Banjarjasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang Gianyar. Sesuai namanya, pria kelahiran 11 Maret 1972 ini tulus ikhlas ngayah berkesenian. Seperti apa kesenimanan Wayan Tulus dalam melestarikan seni warisan leluhur? Ikuti taksu berikut. Hanya tamat sekolah dasar, Wayan Tulus berupaya mengeksplor talentanya di bidang seni. Tujuannya tiada lain ingin mengajarkan seni warisan leluhur. Lewat seni, ia bersama teman-teman ingin melestarikan kesenian Bali. Selain menghibur, juga ngayah seni, serangkaian pelaksanaan ritual keagamaan Hindu, baik di Pura Kayangan 3 maupun Pura Kayangan Jagat. Dalam dunia panggung, Iwayan Tulus terkenal dengan sebutan Lanying, nama yang dibuat sendiri terinspirasi dari bentuk wajahnya. Dalam seni pertunjukan drama gong, suami Nimade Sri Jati ini memerankan punakawan berpasangan dengan sejumlah pragina seperti dengan Iwayan Narte asal dusun Tebuane, Desa Tarugianyar yang dalam dunia panggung dikenal dengan nama Bandul. Dalam kesenian drama gong, Wayan Tulus sejak awal ikut dengan Seka Drama Gong Santilangu Tegalalang. Ketika drama gong mulai jarang pentas, Wayan Tulus membentuk komunitas budaya Seka Santi lan Geguntangan Wiguna Giri Suara bersama teman-teman. Di komunitas budaya ini dikembangkan seni pesantian, arjenegak, topeng wali, dan prembon. Kedepan berencana membentuk kesenian basur. Komunitas seni ini sudah banyak ngayah berkesenian di pura-pura. Panggilannya Pak Lanying. Dari dulu Lanying tidak pernah berubah. Nanti Pak Bandul. Nah, kalau dulu pernah itulah sama siapapun saya tetap pakai nama Lanying. Temannya kan beda-beda. Pakai nama Lanying kan foto yang segini gitu modelnya. Mulut saya udah munyu kan itu yang pakai nama panggilannya Lanying gitu. Saya sendiri untuk ya bukannya gini lah potongan saya gitu, mulut saya udah munyu kan pakai nama Lanying gitu panggil. Ada teman ngasih ide sendiri gitu kan. Saya kan bukannya satu grup, biasanya dipanggil sama teman yang lain juga ikut gabung, tapi tidak mau ikut dalam seke tuh. Saya punya seke sama ini Pak Man gitu. Drama gong Santilangu melestarikan seni dan budaya. Ini kan dramanya udah agak lesu. Ini kita ngumpul sama teman-teman bikin lah grup di sini Wiguna Giri Suara komunitas seni, seni Geguntangan. Pertama kalinya itu dah Santi dulu. Udah itu kan sudah ada jenuh teman-teman bikin arjenegak. Udah itu kan udah berjalan gitu, langsung bikin gini topeng walinya gitu, topeng wali Sidakaryo. Udah itu premon. Ini maunya garapnya kalau udah pandemi udah lewat, ini maunya bikin basur sarang Pak Man ini senior ini sama teman-teman yang dari luar pendukung seni, ngajarkan seni. Para amurut yang bukannya pelatih, yang cuma ngajarkan seni, yang amurut bang banget niki dukungnya teman-teman. Sini penglingsir itu ada dari Bayu, di Desa Sri Batu ini bejeronya, sarang lanang ini Wagung, sayang Sulanda, Paman, saking Pejeng, banyak salah itu, bayang sewicu, tupeng itu, saking Manik Tawa. Saya mencakup niki gitu. Bentar saking Tabanan, pertama udah ngayah ke Pura Gunung Agung Semeru, baru berdiri di 2018. Kemudian itu berlanjut selama 3 tahun lah, tidak pernah tidak sepi, tetap ngayah. Pandemi tetap berjalan, ngayah Mesanti, dah itu tupeng wali. Tapi gini, jaga jarak dengan protokol kesehatan. Ayah 3 anak ini yakni Iwayan Yogi Hartawiguna, Nikade Yoni Puspita Dewi, dan Ikomang Hari Sentana ini sejak kecil sudah menyukai seni. Ia senang nonton drama gong, drama tari arje, dan kesenian lainnya, baik nonton langsung maupun lewat televisi. Dari situ ia tertarik, kemudian ingin berkecimpung dalam dunia seni. Ayahnya bernama Gingsir, juga pragina alam, sering ngayah menari baris dan memerankan wijit.
Rupanya semangat berkesenian ini menurun pada diri Wayan Tulus. Tamat SD, Wayan Tulus sudah bergabung dengan pemuda desa membuat drama Arjo Godogan. Lambat laun ketemu teman-teman dan para senior drama gong, Wayan Tulus kemudian diajak bergabung. Dalam memerankan punakawan Lawak Buduk, Wayan Tulus terinspirasi dari para senior drama gong seperti Petruk dan Dolar. Ia tertarik drama gong dan memerankan karakter Bondres karena ada filsafat yang bisa dijadikan cerminan kehidupan. Uko dan belinya nak liung lah kau gina. Bapak kan udah meninggal tahun 91. Pak almarhum Pak Gingsir. Dulu kan nari juga di sini di kampung, narinya nari baris sama istilahnya itu dah ada upacara tebasin itu kan pernah jadi wijil gitu. Cuma gitu dah di kampung seniman ada ngajagang seni tempatan pedasar gitu untuk ngayah-ngayah di ring adat gitu. Untuk kalau saya itu kan tempatan SD juga. Kalau saya mengenal seninya dari SD udah ikut mau gini senang nonton drama dulu Arjo kayak itu dari kecil udah senang gitu nonton gitu. Kalau saya menggeluti di bidang seni di drama gong itu sama gini lah di pemuda dulu ikut sekitar sama SD udah ikut dibikin drama waktu di kampung itu pemuda bikin drama waktu pertama kali itu drama gong Arjo Godogan itu Ranuna ambil tema itu Arjo Godogan itu sama gini di Banjardasan. Udah itu kan ketemu sarang teman-teman diajak lah ngayah-ngayah di drama. Terus itu kelanjutan terus berjalan ketemu sarang ini senior kalau saya di drama gong itu perannya Lawak Buduk di sarang teman. Saya senangnya pemerannya itu senior Pak Petro gitu, guru tuh sama almarhum sarang Pak Bagininya sama Pak Dadang itu senang itu. Artinya ya saya ambil perannya itu Pak Petro. Saya belajarnya otodidak itu dari pengalaman untuk ngayah. Itu kan satu ngayah di kampung yang lain itu saya pakai acuan untuk itu. Oh di sini kurangnya. Kalau ngayah di tempat yang lain begini itu. Senior bilang apapun kamu perankan Bondres atau ngelawak tetap ciri khas nih. Senior nih yang memberikan ke almarhum Pak Dolar. Sarang Pak Dapat nih ke senior drama nih ke Pak Pati Agung. Karakter Bondres tuh almarhum itu Pak Dadap itu kan dari Dado Falsafah Tutur Bobo Bondresanya itu yang saya pakai anaknya. Itu terus diajak sama gini beliaunya senior diajak ngayah ke puru-puru Besaki Kayangan Jagat atau di kampung-kampung sebelah. Di awal pernah bikin grup drama gong Duta Bon Bali sama teman-teman. Dulu waktu dramanya masih ngetren-ngetrennya tuh. Sama teman juga saya ikut sekretarisnya dulu di Semobau. Pernah juga ke Karangasem, gininya pentas sama ke Munti Gunung. Pengalaman yang saya mengesankan di Munti Gunung drama gongnya waktu itu karena udah habis pementasannya, mau selesai pentas lagi disuruh masyarakat itu mau istirahat. Nah istilahnya beli ngopi, istilahnya snack lalu lagi di ininya dramanya disuruh lagi pentas gitu tuh. Baginya taksu kesenian Bali penting dijaga. Taksu adalah anugerah dari Yang Pramekawi. Taksu yang bagi tiang itu kan sebuah anugerah itu di Cen Sinar Suci dari beliau untuk kita metaksu ngaturan ayah. Itu kalau bagi saya itu orang ada auranya juga gitu. Kalau sebelum pentas kan biasa kita permohonan izin di tempat ngayah, istilahnya maturan gini supaya kita grup itu istilahnya ngayah supaya kerayuan keselamatan di tempat ngayah dan di semua gitu tujuannya semuanya selamat.
Dalam berkesenian, ia berusaha mengatur waktu agar semua bisa jalan. Umumnya, berkesenian dilakukan sore atau malam hari di luar pekerjaan pokoknya yang selaku Polsos atau polisi khusus cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu Gianyar. Membagi waktunya itu istilahnya istri mendukung, anak-anak mendukung ajaran seni. Kalau saya kan membagi waktu juga orang kerja, kan pakai gini, kalau ngayahnya pakai hari sore supaya tidak mengurang kita jam kerja gitu, kita kewajiban dituntut untuk keluarga juga gitu. Kalau latihannya sore-sore, jam 7 malam atau jam 6 sore kita kumpul kayak ini, teman-teman juga kan ya, ada yang kerja juga. Ada istilahnya kalau di kampung sini di desa kan nyari sekilonya gitu, nyari sekilonya juga. Kita ngayah tidak mengurangi rasa bakti, tetap istilahnya ngaturan ayah sama grup sama sekun apa yang diminta oleh istilahnya teman atau desa banjar yang lainnya gitu, supaya bisa itu kalau bawa waktunya. Ia berharap seni budaya Bali makin lestari. Demikian pula generasi muda diharapkan makin tertarik menekuni seni sehingga seni budaya Bali makin ajeg. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan selalu mensupport kegiatan para seniman dan memperhatikannya. Kalau harapan tiang sama generasi sama anak-anak itulah ingin mengajarkan seni dan untuk melanjutkan, meneruskan, itu tujuannya sama generasi. Makanya saya ambil anak muda supaya ikut senang dikit-dikit gitu, sambil kerja dia kan bisa terpengaruh jadinya seperti anak saya itu kan senang juga gitu. Monres yang paling kecil tuh komangnya dulu, ya semuanya udah monres dulunya. Kami kalau udah besar beralih lagi, itulah yang pertama. Anak saya senang juga itu, cara ngerang dulu kan bapak barong kecil monres karena udah besar. Yang perempuan juga masih dia anak kuliah masih sekarang senang dia cep, itu ikutlah gitu mengajarkan seni. Komang juga anak saya ikut itu mengajarkan seni dengan sekarang kan ikut-ikut lihat-lihat gini gambaran keguntangan. Soalnya dia mengenal mengajarkan seni. Gitu. Biar saya orang tuanya tidak orang berpendidikan di seni gitu, cuma ingin mengajarkan seni dan budaya sama teman-teman yang sini. Kalau harapan sama pemerintah memberi support untuk seniman, untuk beri penghargaan apa itu membantu istilahnya untuk mengajarkan seni dari pemerintah. Di mata para sahabat yang tergabung dalam Skesanti lan Geguntangan Wiguna Giriswara seperti Nyoman Suteje, Iketut Darse, Iwayan Swece, Ninengah Srinik, dan Iwayan Merdane, Iwayan Tulus adalah sosok yang tulus ingin mengajarkan seni budaya Bali. Tulus memiliki semangat yang tinggi dalam melestarikan berbagai seni lewat sanggar seni yang dibentuk. Karakter Lanying yang diperankan Wayan Tulus dalam drama Gong dan Bonres juga dinilai mengagumkan dan menghibur. Wayan Tulus juga dinilai sosok yang tulus ikhlas merangkul seniman dari berbagai daerah untuk ngayah seni. Yang penting budoh ngajarkan seni. Ya rago jangan ngerti kan kena kurang nanggi. Engke bange rago cinta dok enak kan lu. Iya bumut ya. Nah tuh orang ada bidang gitu jangan sekegong mulai no ada suka duka ya rago nganya. Sosok Bapak Wayan Tulus, beliau luar biasa. Kami lihat dari dulu dengan teman-teman di dalam segala keterbatasan beliau, di dalam segala hal, kita sebagai manusia ya, apalagi sebagai keramo Bali, keramo Hindu, banyak kegiatan dan ini kami syukuri banyak kegiatan karena dengan ini kami bisa mengeliminir yang lain-lain yang sedikit tidak bagus lah, karena banyak kegiatan terutama di kegiatan spiritual dan agama. Ini apalagi sekarang ditambah dengan seni. Dalam hal keterbatasan beliau itu konsen sekali untuk ikut ngajagan masalah seni dan budaya. Untuk saat ini beliau semangat sekali memimpin, menggerakkan untuk mengajarkan beberapa jenis seni di sanggar ini, di sanggar Giriswara
seperti Dramagong, seperti Arjenega, seperti Pesantian ya. Kemudian seperti Prembon juga Arje, dan beliau juga dengan dukungan kita semua nanti beliau juga nanti akan membuat jenis-jenis kesenian yang baru lagi. Nah, ini luar biasa sekali. Beliau di samping memang belajar juga ke beberapa nabe, ke beberapa guru seni, dan atas usaha beliau juga. Dan kebanyakan seperti kita ketahui, kalau kita di Bali, di Gianyar khususnya kan memang dari alam lah, bakat alam gitu. Bakat alam ditambah dengan kita mendengar, kita membaca, kita langsung berguru kepada senior-senior. Itu beliau luar biasa sangat dengan semangatnya, kemudian ditularkan kepada kami juga seke-seke yang lain, baik dari seke topeng, seke drama, seke santi, seke Premon, Arjo, dan yang lain-lain. Oleh guru-guru kami sendiri, kalau pertama kali kami terjun di dalam contoh, di dalam drama, kita harus punya figur yang harus kita contoh. Ini harus ini. Menurut guru-guru kami, umpamanya di karakter Lawak Budoh Lanying, pertama kita cari contoh di mana? Kalau contoh kita pertama cari di wayang. Kalau Lanying di sana kan identik dengan sangut nggih. Kenian karakternya, bicaranya, apapun kerakahnya gitu loh. Kita harus mengacu kepada sangut. Setelah itu kita mengacu kepada apa? Drama. Drama siapa berperan seperti sangut? Umpamanya kalau dulu Pak Kiul, kemudian Pak Petruk. Nah, otomatis itu yang kita pakai acuan dulu sebagai contoh untuk kita tiru. Setelah itu kita kembangkan gitu, tidak copy paste begitu saja. Kita nanti punya ide-ide sendiri, kemudian gaya sendiri setelah kita mengacu kepada contoh itu gitu. Itu kita tidak boleh copy paste langsung begitu sekali. Kita harus berkreasi, kita harus berkembang, kita harus tumbuh dari diri, baik lewat membaca, lewat melihat, kemudian lewat ide-ide sendiri, pada saat diam sendiri, pada saat kadang-kadang ke pasar, pemanya lihat yang lucu, ke jalan-jalan atau kemanapun, karena guru itu ada di mana-mana. Harapan Tiang, kemudian harapan kita semua juga, semeton-semeton, bahwa semoga beliau sehat selalu, kemudian semoga beliau juga selalu mengembangkan ide-ide yang baru untuk kita, untuk Sanggar, untuk Bali, untuk nasional juga, dan untuk internasional. Sosok Pak Wayan Lanying, saya bangga sekali, di mana beliau dulunya memang dalam perintis Sanggar ini, saya awali dari sama Pak Tuldosnya juga. Untuk perintisan ini awal-awalnya itu saya ketemu di kampung saya juga tuh, di Desa Bayung Gede, pertama kali. Makanya beliau kepingin mengajak untuk apa, dalam pembentukan itu. Istilahnya dulu tuh kan masih dalam ajakan itu istilahnya sekedemen dulu, lama-kelamaan. Nah, terjadilah sebuah perkumpulan yang begitu pesat seperti sekarang ini. Dan di samping itu saya mengagumi sekali atas kinerjanya Pak Wayan Tulus di dalam suatu kepemimpinan di Sanggar ini. Beliau sangat semangat sekali, apapun dia itu dicita-citakan, mengajak saya sendiri itu untuk komunikasinya, bagaimana ini Pak Tut, saya mau mencita-citakan untuk mengajarkan seni seperti ini, gitu. Saya dukung. Gitu. Ya kalau memang punya cita-cita sedemikian rupa, saya dukung. Yang penting dalam perencanaan ini mendapat suatu dukungan dari teman-teman. Karakter Pak Wayan Lanying itu di Dramagong, saya juga sangat mengagumi sekali. Mungkin saja kalau secara pribadi saya itu memang karakter dia itu memang sebagai pelawaknya itu bagus sekali. Di samping itu juga ya baik itu secara nyatanya penonton itu
mungkin saja beliau sering saya lihat banyak kesemarakan penonton itu untuk memberikan sorak-sorainya gitu ya. Kadang-kadang dia itu belum keluar itu sudah ada koplok tangannya gitu. Nah, itulah yang membuat saya selalu mengagumi dia tuh. Mudah-mudahan apa yang dia diperani, mudah-mudahan untuk selanjutnya itu semakin meningkat. Beliau itu orang yang sangat baik, antusias sebagai seniman juga. Kalau bagi kami seniman lah beliau gitu. Walaupun beliau tidak mengaku pelaku seni atau seniman, cuman pelaku seni, tapi bagi kami beliau seniman. Karena apa? Karena beliau bisa merangkul semua teman-teman. Buktinya ada yang dari Bangli, ada yang dari Gianyar, dirangkul sama beliau, disatukan menjadi satu wadah di dalam komunitas Gundang Giri Suara gitu. Kalau perjalanan saya bertemu dengan beliau, pertama kali bertemu beliau Pak Wayan Tulus dalam suatu pementasan, kalau tidak salah di Banjar Tangkup gitu. Di Banjar Tangkup kebetulan pertama kali bertemu, kita main bareng dalam acara Prembon namanya. Prembon, terus dari sana adalah kedekatan sama beliau, terus nyambung, komunikasi nyambung. Akhirnya kalau seketika beliau ini membentuk suatu komunitas seni, saya langsung ditelepon dan diajak. Kebetulan kalau saya itu bergerak di bidang topeng gitu. Karena di komunitas Giri Suara ini bergerak juga di bidang topeng Sidokaryo. Saya kebetulan tahulah dikit-dikit, cuman bisa jalan aja. Tapi kalau namanya ahli, terus saya enggak. Tapi cuman sekedar kalau untuk namanya untuk ngayah, saya ikut. Kalau untuk dalam seni pementasan, maaf, belum kayaknya memenuhi syarat gitu. Kalau yang saya tertarik dengan beliau karena kata ngayah ini ya, kata ngayah sekaligus dalam kata ngayah itu artinya saya dapat mengajarkan seni budaya Bali. Kalau peran Lanying, menurut saya memang suka seperti yang penjelasan beliau tadi. Pak Lanying itu, pemeran Lanying itu ibaratkan seperti Pak Petru gitu, yang seniman lawak dari Bangli itu. Saya memang sangat suka sama beliau. Kebetulan di peran Pak Lanying itu ya adalah kemiripan. Kemungkinan sebenarnya itu yang betul-betul saya menyukai. Setiap pementasan beliau sebagai peran Lanying saya senang sekali. Harapan ke depan kami untuk Wayan Tulus, semoga beliau tidak intinya untuk menggerakkan kami sebagai pencinta seni namanya. Kita kesana kemari diajak lagi untuk ngayah dan lain sebagainya, untuk mendukung kegiatan keagamaan terutama di Bali. Dia mengenal Pak Wayan Tulus, kalau tidak salah untuk pertama kalinya dia ngayah di Samuan Tiga. Waktu itu ngayah pesantian biasa, belum Arjanega waktu itu. Karena saya waktu itu diajak sama teman perempuan juga dari Bangli. Dia kan asal dari Bangli, juga ikut di sini di Sekolah Gunung Giri Suara. Nah setelah itu nyambung sarang Pak Wayan Tulus, seperti namanya tulus ikhlas, secara tulus ikhlas tanpa pamrih, juga mengumpulkan teman-teman, ada yang dari Gianyar, dari Bangli. Saya salut sekali sama beliaunya Pak Wayan Tulus. Bisalah mengumpulkan teman-teman seperti sekarang ini menjadi seko yang ya lumayan bisa ngayah ke Kayangan Tiga, juga termasuk Kayangan Jagat, Pura Batur, Besakeh itu sudah bisa dia ngayah ke sana berkat sama beliaunya. Khususnya saya kan di Prembon, kalau di seko ini di Prembon sering tiang sama Pak Wayan Tulus. Pak Wayan Tulusnya itu ya tetap beliau menjadi lawak sama pasangannya nangkilin tiang sebagai Menteri Budo. Ya lumayan nyambung, seneng. Karakternya otomatis kalau peran lawak itu lucu, bisa nyambung sama tiang, tidak kaku, bisa menerima kerjasama di panggung gitu. Bagus sekali. Harapan tiang sama seperti teman-teman, semoga seko Wiguno Giri Suara bisa ajak
sampai ke depannya, dan juga teman-teman juga ikut mendukung Sekowi Guno Giriswara supaya langgeng, dan tujuannya bisa ngayah ke Kayangan Jagat, ke Kayangan Tiga. Supaya harapan saya juga kepada Pak Yan Tulus secara tulus ikhlas, sampai kapanpun bisa merangkul teman-teman semua menjadi suatu seke yang kekal dan abadi. Tiang yang mengenal Pak Tulus saking alit ampun SD ampun kenal beliau, tiang saking seneng menggambar kan teman gal. Dene dari SD tiang ngumpulan teman-teman pada waktu hari Sabtu dumun kan SD bawa tong untuk kerja bakti gitu, tiang kumpulkan teman-teman untuk yuk bikin gini yuk gitu. Beliaunya Tulusnya Pak Tulus juga memimpin teman-temannya untuk menari gitu dari SD gitu sampai tiang saya demen menggambar terus, tiang bikin gamelan di rumah beliaunya yang di mana ada premon, di mana ada drama, dia yang manggil saya, yuk ngayah ke sini yuk ngayah ke sana yuk gitu. Pokoknya dengan tulus ikhlas seperti namanya Pak Tulus, soalnya beliau benar-benar yang sukai. Harapan yang kepada beliau semoga nggak ada bosan-bosannya untuk merekrut teman-teman ini semua. Pemirsa, demikian kesenimanan Iwayan Tulus yang betul-betul tulus ikut mengajakkan seni budaya Bali. Semoga menginspirasi.